Sony Corporation adalah perusahaan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Konan Minato, kota Tokyo. Mereka adalah produsen elektronik konsumen besar di Jepang, dan mereka juga bekerja di bidang entertainment, film, musik, dan jasa keuangan. Pada tahun 1946, Sony didirikan oleh Ibuka Masaru dan Morita Akio yang awalnya bernama Tokyo Tsushin Kogyo. Tokyo Tsushin Kogyo adalah perusahaan elektronik kecil yang dibangun selama periode pemulihan pasca perang, dan kemudian mereka merilis radio transistor pertama mereka secara komersial, yang kemudian produk tersebut membangun Tokyo Tsushin Kogyo sebagai merek global pada tahun 1958. Untuk menarik pasar global yang lebih luas, pada tahun 1960, Tokyo Tsushin Kogyo mengganti namanya menjadi Sony. Sony terus berinovasi dalam bidang teknologi dan merilis inovasi teknologi seperti compact disc atau CD, Walkman, Blu-ray, PlayStation yang akan saya bahas kali ini, serta berbagai jenis teknologi lainnya seperti TV dan kamera. Sony ingin mengembangkan konsol video gamenya sendiri, yang diberi nama PlayStation. Konsol ini dirancang sebagai unit hiburan multimedia dan multiguna yang dapat memainkan game Super Nintendo, memutar CD audio dan membaca CD dengan informasi komputer dan video. PlayStation dapat memainkan video game serta bentuk hiburan interaktif lainnya seperti musik dan video yang pada saat itu hiburan interaktif dianggap penting oleh masyarakat Jepang. Konsol video game sebelumnya menggunakan jenis cartridge dan CDI sebagai media pemutar media. Namun, Sony melihat potensi penggunaan media CD-ROM yang lebih mudah dan murah dibandingkan dengan cartridge dan CDI yang digunakan oleh Nintendo dan Philips. PlayStation ini meraih kesuksesan di seluruh dunia dan menjadi konsol game terlaris di dunia. Untuk menganalisis inovasi dari PlayStation ini, saya akan menggunakan teori A2F model. A2F model mendefinisikan jika perusahaan ingin berinovasi, mereka harus menetapkan peran kepada individu tertentu, dan kemudian menetapkan tujuan, sumber daya, dan tenggat waktu. Lalu biarkan mereka berinteraksi secara bebas untuk menciptakan proses mereka sendiri. Activator adalah orang-orang yang memulai proses dari inovasi. Dalam pembuatan PlayStation, Sony Computer Entertainment merupakan activator dalam inovasi ini. Tim ini dibentuk oleh Ken Kutaragi yang bekerja sama dengan Shigeo Murayama, yaitu seorang CEO dari Sony Music, dan dengan Akira Sato. Mereka membentuk tim ini dan memulai proyek pertama mereka, yaitu pembuatan PlayStation. Browsers adalah para ahli yang bertugas dalam mencari informasi. Tugas mereka adalah menyediakan informasi bagi kelompok. Misi mereka adalah untuk menyelidiki seluruh proses dan untuk menemukan informasi yang relevan, baik untuk awal proses maupun penerapan ide-ide baru. Sony Computer Entertainment Global Research and Development Team merupakan orang yang mencari dan memberikan informasi yang kemudian akan dikembangkan sehingga menghasilkan produk final. Di tahun 1994, Sony memutuskan untuk menghapus cartridge port Nintendo dalam PlayStation setelah melakukan penelitian bersama dengan 3DO, sebuah perusahaan video game yang juga berasal dari Jepang. Creators adalah orang yang menghasilkan ide-ide untuk anggota kelompok lainnya. Fungsi mereka adalah untuk menemukan konsep dan mencari solusi baru di setiap titik dalam proses inovasi. Dalam inovasi PlayStation ini, Ken Kutaragi memiliki peran creator. Ken Kutaragi adalah seorang engineer di Sony yang pada suatu saat ia sedang menonton anaknya memainkan Famicom atau Family Computer. Lalu ia menyadari potensi yang ada dalam video game. Developers adalah orang yang mengubah ide menjadi produk dan layanan. Merekalah yang mewujudkan ide. Dalam inovasi ini, Ken Kutaragi dan Sony Computer Hardware Engineering dan Operation adalah orang yang mewujudkan pengembangan dari PlayStation. Ken Kutaragi dalam interview mengingat ia begadang semalaman untuk mengerjakan desain konsol PlayStation selama beberapa malam berturut-turut, dan ia memberikan alasan bahwa karena pekerjaan yang kami lakukan sangat menarik. Executors adalah orang yang membawa inovasi yang sedang dikembangkan ke dalam organisasi dan pasar. Dalam membawa PlayStation ke industri game,
Norio Ohga, Sony Executive, dan tim Global Sales and Marketing Sony Computer Entertainment merupakan orang yang membawa PlayStation ke dalam pasar dan organisasi Sony. Awalnya, eksekutif Sony tidak tertarik dengan video game. Lalu kemudian dengan persetujuan Norio Ohga, seorang CEO Sony, Kutaragi dapat menyelesaikan proyek ini dan dapat mempertahankan pekerjaannya. PlayStation merupakan proyek pertama Sony Computer Entertainment yang akhirnya diberi lampu hijau oleh eksekutif Sony pada tahun 1993 setelah beberapa tahun pengembangan. Facilitators adalah orang-orang yang menyetujui inovasi baru dan investasi yang dibutuhkan saat proses inovasi bergerak maju. Dalam pengembangan PlayStation, Sony Group Corporation adalah orang yang memfasilitasi Ken Kutaragi dan Sony Computer Entertainment dalam mewujudkan konsol video game pertama mereka. Hambatan dalam pembuatan PlayStation adalah pada awalnya eksekutif Sony tidak tertarik dengan video game, dan Sony juga mengalami masalah ketidaksepakatan lisensi dengan Nintendo atas pembuatan konsol video game Super Disk. Lalu kemudian Nintendo melakukan kerjasama dengan Philips yang merupakan perusahaan saingan Sony. Putusnya hubungan kerjasama ini membuat Sony ingin membuat konsol video gamenya sendiri, yang kemudian konsol tersebut menjadi PlayStation. Dampak lahirnya PlayStation bagi Sony sangatlah besar. PlayStation dirilis di Jepang pada bulan Desember 1994 dan memulai debutnya di Amerika pada bulan September 1995. Kedua rilis tersebut memperoleh pujian kritis dan penjualan yang mengesankan. Pada peluncuran di Amerika Serikat, tahun 1995, Sony telah menjual lebih dari 1 juta PlayStation di Jepang saja. Sejak diluncurkan di Amerika Serikat hingga akhir 1996, PlayStation telah terjual lebih dari 7 juta unit di seluruh dunia. Dengan hampir 2 juta diantaranya berada di Amerika Serikat saja, keberhasilan PlayStation membuat Sony terus mengembangkan konsol penerusnya, yaitu PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, hingga PlayStation 5. Tercatat di tahun 2020, pendapatan yang dihasilkan dari layanan game dan jaringan Sony berjumlah 25,04 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya sebagai segmen bisnis terbesar dari Sony. Sekian paparan saya mengenai A2F model dari Sony. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.